Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, dan kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat, kelak kita dikenalnya di akhirat nanti sehingga kita mendapatkan pertolongannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir, yang terhormat Ibu Majelis Guru SD 11, Ibu Majelis Guru hebat yang berkenan hadir dalam rangka penyampaian atau diskusi mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan oleh CGP Angkatan 11. Bapak dan Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, yaitu calon guru penggerak mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah melalui proses diskusi. Jadi di sini calon guru penggerak setelah mempelajari modul 1 didik 3, di sini dia akan mempraktekkan kepada kita bersama, di mana hasilnya nanti juga akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, ini adalah salah satu bentuk rangkaian dari kegiatan. Dan kami sebagai PP mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kepala sekolah, partisipasi Ibu untuk dukungannya dalam rangka melaksanakan pendidikan calon guru penggerak oleh Bapak Isra dan Ibu Putri. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan atau melanjutkan diskusi oleh Bapak Isra sama Ibu Putri, nanti marilah kita dengarkan arahan atau sepakatan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat kesempatan masih dapat berkumpul di ruangan kelas kita yang berbahagia ini dalam rangka yaitu bimbingan dari PP ya, untuk rekan-rekan kita sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Dalam hal ini tentu pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, dan kemudian selawat berkaitan salam ke roh junjungan Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan atas doa singkat yang kita bacakan tersebut kesabaran di hari kemudian, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang selalu kita hormati Bapak Ibu pendamping PP, terusnya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kebetulan dari sekolah kita ini 2 orang, yaitu Muhammad Isra SPD dan Putri Isnani SPD. Ini tentu kami sangat bangga sekali Bapak Ibu, karena dari sekolah kita ini diberi kesempatan 2 orang sebagai CGP pada angkatan ke-11 ini, dan seterusnya kepada rekan-rekan majelis guru yang hadir bersama
ini dalam kegiatan ini. Apapun nanti bentuk kegiatannya dapat menjadi sesuatu pembelajaran yang lebih baik ke depannya di dalam pendidikan, khususnya nanti untuk perubahan-perubahan yang sangat signifikan sekali di sekolah kita ini, sehingga apa yang maksud dan tujuan daripada kurikulum merdeka ini yang akan dimotori oleh CGP nanti akan dapat berhasil, sehingga tujuan daripada pendidikan itu dapat maksimal dan dapat dirasakan oleh pertama tentu pendidik kita, dan kemudian tentu bisa untuk menjadi perubahan bagi calon guru penggerak yang dapat dihadirkan nanti kepada kita semua. Mudah-mudahan rencana atau pertemuan kita ini nanti dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat imbalan kita nanti yang besar. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi harapan kita, menjadi impian kita demi tugas kita sebagai guru di sekolah, di mana pembelajaran yang akan berpihak kepada murid. Selanjutnya, mari kita dengarkan diskusi yang akan nantinya disampaikan langsung oleh Ibu Putri dan Bapak Isra sekaligus, mungkin di mana visinya sama Bu ya, visinya sama, tujuannya nanti sama. Jadi di sini kita skenario-nya yang kita pahami bagaimana cara menggali visi itu dari warga sekolah, sehingga nanti kita sama-sama saling memiliki. Jadi visi itu tidak hanya kita yang punya, tidak hanya kepala sekolah dan operator yang punya. Jadi selama ini kan KSP itu disusun oleh kepala sekolah bersama operator. Nanti di sini sekolah kita sudah ada guru penggerak, maka visi itu diskusinya yang mudah seperti ini nantinya ke depannya, sehingga tergalilah mimpi oleh warga sekolah. Oke Bapak, silakan Bapak Isra bersama Bu Putri untuk mengambil kegiatan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa nasir, la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Asri, Kepala SD Negeri 11 Bagia Padang Lugur, dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Os, Ibu Carmelia Mawati. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini di SD kami jauh-jauh dari Lubuk Sikapi dalam rangka pendampingan individu 2. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu-ibu, majelis guru, karyawan-karyawati yang berkenan hadir menghadiri kegiatan kami pada hari ini, pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu kami di sini berkegiatan membahas tentang visi misi sekolah kita dan visi misi guru penggerak. Baik, langsung saja pendampingan individu kali ini akan ditampilkan oleh 2 orang calon guru penggerak, itu saya sendiri dan Ibu Putri. Nanti kami akan bergantian dalam mengasih
pembahasan tentang visi misi kita sekarang ini. Langsung saja sekarang ini slide-nya pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 11, yaitu saya Muhammad Isra dan Ibu Putri Isnaini. Nah, ini pengajar praktik kami Bapak Osrizal adalah pengajar praktik saya sendiri, dan Ibu Karmelia Mawardi pengajar praktik dari Ibu Putri Isnaini. Nah, tema pendampingan kali ini itu diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Sini seperti kata Bapak Os tadi, kita akan mencoba menggali apa visi yang bisa kita lahirkan dari kegiatan kita hari ini untuk yang berpihak kepada murid. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini ada puisi dari Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Nah, puisi ini akan dibacakan oleh Ibu Putri. Pada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pukulan pelaran, bukan lagi pukul pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat kata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Putri yang telah membacakan visinya. Biar tidak tegang, kita tepuk tangan ini Bapak Ibu Putri. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu.
Ini apa yang dimaksud dengan visi? Nah, seperti yang kita tahu, visi itu adalah representasi visual kita ke masa depan. Cita-cita kita akan masa depan. Apa yang mau kita capai di masa depan. Apa yang mau kita tuju di masa depan. Itu visi. Seperti cita-cita kita, apa visi sekolah, apa cita-cita yang kita inginkan terhadap murid-murid kita di masa depan nanti. Selanjutnya, kalimat visi itu bagaimana? Kalimat visi itu yang pertama memiliki makna. Ada makna yang tersirat dan tersurat dalam kalimat visi tersebut. Seterusnya, menyemangati. Kalimat visi itu harus menggugah semangat kita dalam membacanya dan menggerakkan hati. Kalimat visi menggerakkan hati bagi setiap membacanya, apalagi kita sebagai pelakunya di sekolah. Kita semangat untuk menggapai visi itu dengan membaca kalimat dari visi. Nah, berikut karakteristik visi. Visi itu fleksibel, tidak kaku. Jadi visi itu bisa kita pakai kapan waktu, bisa kita sesuaikan. Visi itu terukur. Yang kedua, terukur, bisa diukur visinya, tidak mengambang. Yang ketiga, tidak abstrak. Itu visi itu tidak, maksudnya tidak abstrak, itu jelas visinya, tidak mengambang, bisa kita maknai. Nah, ini masuk kita ke tahap diskusi Bapak Ibu. Kami mohon bantuannya seperti yang disampaikan sebelumnya. Di sini kita berdiskusi membahas tentang visi kita ke depan nanti. Apa kira-kira yang terbaik untuk murid-murid kita ke depannya. Di sini ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Nanti akan kami bagikan, ada kertasnya. Kami minta tolong kepada Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi kalimat rumpang itu tentang murid-murid kita. Seperti pertanyaan pertama, kita mengimpikan murid-murid yang titik-titik. Murid-murid seperti apa yang kita impikan saat sekarang ini? Mungkin berakhlak, cerdas, atau dan lain sebagainya. Minta tolong kepada Ibu untuk mengisinya di kertas yang sudah kami sediakan. Nanti akan minta tolong Ibu Putri membagikan kertasnya. Minta tolong Bapak Ibu untuk menyediakan alat tulisnya dulu. Situ ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita menghentikan murid-murid yang bagaimana. Seterusnya kita percaya bahwa murid-murid adalah apa yang kita percaya dari murid-murid itu. Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita akan bahas satu persatu pengisiannya. Kita bahas satu persatu pengisiannya bersama-sama. Terusnya di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, kita tolong Bapak Ibu dulu isi pertanyaan yang pertama, baru ditulis di kertas yang disediakan dan di kertas yang kecil itu. Kertas yang kecil itu nanti akan kami ambil untuk kita bahas satu persatu di depan. Ya, kalau ditulis isinya dulu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Murid seperti apa yang kita mimpikan saat sekarang ini? Tentu banyak sekali impian kita terhadap murid-murid kita. Boleh Ibu tuliskan salah satunya yang paling Ibu inginkan. Sudah, Ibu? Sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Saya ambil lagi. Baik. Selanjutnya, di dalam kalimat rumpang ini sebenarnya adalah tujuan kita dalam menyampaikan suatu pembelajaran. Apakah kita sudah berpihak pada murid? Itu sebenarnya tujuannya, ya.
Makanya dibuat kalimat rupa ini, cita-cita untuk murid. Berarti cita-cita kita untuk murid kita. Bagaimana sebenarnya? Bagaimana yang akan kita lakukan untuk murid kita? Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, Dan Ibu Putri, ini sudah saya kumpulkan. Kita bacakan dulu apa isi dari ibu-ibu dan bapak mengenai pertanyaan yang pertama. Silakan tolong Ibu Putri bacakan. Di sini ada yang pertama. kita percaya kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Nah, berakhlak di sini berarti kita menginginkan bahwa murid kita itu berakhlak. Bagaimana akhlak itu? Yaitu sifatnya yang baik, terpuji, menghormati guru, dan menghormati orang tuanya di rumah. Nah, namun walaupun demikian, kita juga harus memupuknya. Bagaimana cara memupuknya? Menuntun murid kita. Nah, bukan dipaksa, tetapi dituntun, seperti pendapat pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional, bahwasanya kita ini sebagai guru, kita menuntun murid kita untuk menjadi murid yang berakhlak. Demikian. Dan yang kedua, berakhlak dan cerdas. Nah, cerdas juga. Kita juga memimpikan murid kita itu cerdas. Cerdas yang bagaimana? Cerdas dalam berpikiran positif. Nah, walaupun kita memimpikan murid kita cerdas dalam berpikiran positif, kita juga mengarahkan jangan sampai dia sombong dan angkuh. Meskipun dia cerdas, pintar, dapat nilai tertinggi, namun adab juga harus ditinggikan. Demikian dulu. Lanjut. Apa? Berakhlak dan cerdas. Mempunyai karakter yang baik. Nah, begini, murid-murid juga harus memiliki karakter yang baik. Yang bagaimana? Ya, sopan, santun, salam, sapa. Nah, itu kita juga harus diterapkan. Nah, walaupun murid kita diperintahkan, dibimbing untuk berkarakter baik, namun kita harus mengarahkan, mencontohkan terlebih dahulu. Contohnya, kita harus menyapa murid, memberikan salam dengan sopan dan santun. Selanjutnya, berintak. Berintak yaitu beriman dan bertakwa. Meskipun kita diperintahkan untuk menuntun murid menjadi yang lebih baik, dan kita juga harus menuntun murid untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak lupa dengan kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan bersosialisasi yang baik serta berkarakter baik. Walaupun kita sebagai guru menuntun murid, berpihak kepada murid, kita juga harus membimbing murid untuk bersosialisasi dengan temannya agar tidak terjadi istilah bullying. Nah, jadi kita harus mengarahkan murid untuk bersosialisasi kepada temannya, kepada adiknya, kepada kakaknya. Nah, agar tercipta suasana kelas yang indah dan menyenangkan. Dan selanjutnya, berilmu pengetahuan teknologi. Nah, di samping kita membimbing anak untuk berakhlak mulia, cerdas, beriman dan bertakwa, nah kita juga dituntut untuk memberikan ilmu pengetahuan teknologi. Dan kita juga tidak hanya terfokus kepada buku saja, tetapi kita harus meraba-raba media pembelajaran kita terlebih dahulu, agar murid tersebut menjadi murid yang pendidikannya
memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi. Baik, terima kasih Bu Putri. Jadi ini pertanyaan nomor 1, kita menghentikan murid-murid yang terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Di sini sudah banyak sekali jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan. Yang mana di sini kami menarik kesimpulan kita bersama menghentikan murid-murid yang berakhlak, cerdas, berkarakter, dan berilmu pengetahuan yang sesuai dengan teknologi sekarang. Itu juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu cita-cita kita bersama. Kita tampung dulu pertanyaan pertama. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Kita percaya dari murid. Bagaimana kita percaya murid itu? Bagaimana? Silakan dijawab di kertas. Silakan Bapak Ibu tolong dijawab di kertas kecil yang akan kami kumpulkan nanti dan di kertas besarnya yang juga akan kami kumpulkan di akhir sesi nanti. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, dari jawaban ibu-ibu, yang pertama, calon generasi masa depan yang memiliki potensi berkembang dan berbakat. Nah, dari sini kita berarti sudah memandang bahwasanya murid-murid itu memiliki masa depan dan memiliki potensi yang berkembang serta memiliki bakat. Nah, di sini berarti kita harus menggali potensinya terlebih dahulu, menggali bakatnya terlebih dahulu. Apa dan sisi bagaimana yang ada dalam diri murid tersebut. Nah, setelah kita gali potensinya, setelah kita gali bakatnya, maka kita harus menumbuhnya, menuntutnya, dan membimbingnya sehingga bakat dan potensi tersebut tercipta dan tercapai dengan baik. Yang kedua, pintar, cerdas, dan bisa dibentuk untuk lebih baik. Nah, ini adalah harapan kita sebenarnya, pintar dan cerdas. Namun meskipun kita mengharapkan murid kita pintar dan cerdas bisa dibentuk untuk lebih baik, nah kita harus membimbing dan menuntun tumbuh kembangnya terlebih dahulu. Tidak hanya nilai yang kita ambil, tetapi adabnya terlebih dahulu, akhlaknya, karakternya. Kita juga harus membimbing kecerdasannya sehingga tidak memiliki sifat keangkuhan. Kita harus membimbing kecerdasannya dengan baik dan tidak boleh melebihi kecerdasan seperti keangkuhan yang dimilikinya. Nah, di sini jawaban Ibu bagus sekali, seperti kertas kosong yang harus ditulis, diisi dengan ilmu. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu jawabannya. Kenapa seperti kertas kosong? Karena murid kita memang kosong. Awalnya memang kosong. Karena kita adalah sekolah dasar. Ya kan Bapak Ibu? Iya, kosong. Jadi kita yang mengisinya. Nah, bagaimana cara mengisinya tadi? Itulah seperti yang disampaikan di ajar Dewantara, kita menuntut tumbuh kembangnya. Ya, seperti tanaman padi, mulai dari benih terlebih dahulu. Dari benih di apa? Tumbuh benihnya. Setelah tumbuh benihnya, nah dicabut ditanam kembali. Dirawat seperti bagaimana layaknya anak kita padi tersebut. Begitulah murid kita. Seperti tanaman padi tersebut. Kita bimbing, kita tanam, kita semai, kita pupuk, dan kita sabi. Kita panen. Sudah kita panen, kita gilingkan. Jadi beras. Itulah kita makan, kita nikmati. Beras itu apa? Dialah hasil
potensi bakat murid tersebut yang akan kembali kepada kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita didik dan diberi ilmu pengetahuan supaya menjadi anak yang berilmu dan berkarakter. Ya, bagus sekali Bapak Ibu jawabannya. Murid tersebut adalah anugerah buat kita yang harus kita bimbing dengan baik. Meskipun kadang kita lelah, kita capek, singkirkan lelahmu, singkirkan capekmu. Ingat masa depan anak kita lebih penting. Selanjutnya, murid yang bisa menjadi anak yang berintak, berkarakter dan berakhlak mulia. Iya, ini yang paling nomor satu, Bapak Ibu. Kita harus membimbing, menuntut anak kita menjadi yang beriman dan bertakwa. Bagaimana caranya? Walaupun kita sebagai guru kelas, walaupun kita sebagai guru BK, guru seni, kita samping-sampingkan pelajaran agama buat anak kita. Kenapa? Karena itu adalah bekal untuk anak didik kita nanti. Meskipun kita guru kelas, meskipun kita guru seni, kita harus samping-sampingkan seperti membaca ayat, yang paling mudahnya menghafal ayat. Kita didik dia menjadi yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, yang terakhir, murid adalah salah satu generasi penerus bangsa yang akan dapat menjadikan bangsa yang besar dan bermartabat. Ini bagus sekali. Tepuk tangan buat jawaban ini. Kenapa? Karena murid adalah salah satu generasi penerus kita. Kenapa? Kalau nggak ada murid, kita juga nggak akan bisa jadi seperti ini. Ya, kalau nggak ada guru, juga nggak akan ada murid. Nah, saling berhubungan. Jadi murid itu kita jadikan generasi penerus kita. Ya, Bapak Ibu, semangat, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Kurang semangat, kita ulangi. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban pertanyaan yang kedua. Ada 4 pertanyaan lagi yang akan kita isi kalimat rumpangnya. Kita lanjut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Perlu kita pahami Bapak Ibu, utamakannya acuannya tujuannya ke murid, ya. Kertasnya, di sekolah kita mengutamakan apa ke murid kita? Keamanan atau banyak lagi yang kita bisa kita tunjukkan ke murid kita utamakan, bukan ke kita dulu, ke murid dulu. Apa yang kita utamakan ke murid-murid di sekolah kita di sini? Baik, ini kami sudah mengumpulkan jawaban dari pertanyaan rumpang, kalimat rumpang. Silakan Ibu Putri. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu semua. Di sini pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, maksudnya di sini di sekolah kita ini mengutamakan apa? Contohnya karakter. Nah, di sini dari jawaban Bapak Ibu semua, saya akan bacakan. Yang pertama, pelayanan yang prima pada siswa dan pelayanan pendidikan yang menyenangkan. Ya, ini adalah yang paling nomor 1. Ya, tepuk tangan dulu. Kenapa? Ini pelayanan kita ini harus
prima itu yang nomor 1 kepada siswa. Di dalam pemaparan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Nah, di sini salah satunya. Walaupun pendidikan, bagian pendidikan dan agama, walaupun itu potensi atau bakatnya, nah, kita harus menomorsatukannya. Dan ketika murid tersebut kesusahan, maka kita harus membimbingnya, menuntunnya. Jangan disalahkan, jangan dimarahi. Kenapa? Karena dia adalah generasi kita, generasi penerus kita. Dan kita harus melayani apa yang terjadi pada diri anak tersebut. Selanjutnya, pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itulah yang paling utama di sekolah kita ini. Pendidikan karakter yang paling utama dan yang paling nomor 1. Kenapa? Meskipun nilai kita tinggi, meskipun nilai anak didik tersebut tinggi, dapat juara, namun tidak ada karakter, tidak ada gunanya. Nah, kita harus membareninya. Ada karakter, ada ilmu, ada nilai, ada adab, dan ada akhlak. Nah, kita semuanya harus menuntun, membimbing anak didik kita supaya pendidikan karakter pada anak didik kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, pendidikan karakter dengan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Ya, kita harus mengutamakan pendidikan karakter dengan potensi yang dimiliki masing-masing murid. Contohnya, potensi murid ini hanya mampu untuk menghafal ayat. Kita gali, kita kembangkan hafalan ayatnya, bahkan kita tambah hafalan ayatnya. Bagaimana? Kita tuntun dia, tapi jangan dipaksa, tetapi diarahkan. Nah, kalau misalnya potensinya di bidang seni, seperti seni budaya, melukis, kita kembangkan potensinya menjadi potensi yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan karakter yang baik memberikan keamanan. Ya, jelas sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karakter itu yang akan menimbulkan keamanan bagi kita. Karena kalau tidak ada karakter, maka keamanan akan jauh dari kita. Contohnya di lingkungan sekolah kita ini. Kalau tidak ada karakter yang baik, di sana sini pasti ada perkelahian, keributan. Nah, kita harus membimbing anak didik kita menjadi karakter yang baik agar keamanan sekolah kita tercapai. Nah, selanjutnya kesopanan. Kesopanan ini juga lebih baik, lebih bagus, akan kita pupuk kepada anak didik kita. Kenapa? Nanti dia bawa bahasa orang tuanya di sini. Dan sementara kita di hadapan guru, murid tersebut harus hormat kepada guru. Namun dia bawa bahasa yang kasar, bahasa yang tidak memiliki kesopanan. Nah, makanya kita harus memberikan arahan bahwasanya murid kita itu harus memiliki kesopanan. Seperti istilah kita di sekolah 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita harus terapkan kepada murid kita. Yang terakhir adalah di sekolah kita ini mengutamakan murid dan ilmu. Kenapa? Murid itu adalah yang paling penting. Ya, tidak Bapak Ibu? Ya. Murid itu adalah yang paling penting buat kita.
Ya, kenapa? Murid itu yang akan mencerminkan bagaimana sekolah kita. Murid itu yang akan memberikan nilai dari sekolah kita. Nah, tidak perlu tinggi-tinggi nilai, namun adab dan akhlak dari murid kita tidak ada gunanya. Jadi mulai dari sekarang kita pupuk siswa kita tanamkan akhlakul karimah kepada anak didik kita, agar anak didik kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Terima kasih Bu Putri. Jawaban dari pertanyaan kita ketiga dapat kami simpulkan di sini. Jawabannya pertama, di sekolah kita mengutamakan pelayanan. Kita memberikan pelayanan yang prima kepada murid-murid kita, bagaimanapun keadaan kita sebagai guru. Mungkin sedang sakit, sedang lelah, kita tetap berikan pembelajaran, pendidikan kepada murid-murid kita dengan baik. Seterusnya di sini juga banyak yang menulis tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat kita utamakan di sekolah kita ini, Bapak Os. Kita di pagi, Bapak Os baru datang, disambut oleh anak-anak dengan bersalaman. Itu sudah kami biasakan sejak lama. Tahu mereka Bapak Os sudah jauh dari Lubuk, baru turun motor langsung disalami. Ya, itulah sudah kami biasakan dari dulu Bapak Os. Pendidikan karakter anak-anak tentang kesopanan. Kita menerapkan budaya 5S di sekolah ini. Setiap hari siapapun yang datang, kami mintakan kepada anak-anak untuk menyapa dan bersalaman. Mana karakter ini adalah PR besar bagi kita, semua kita sebagai pendidik, bagaimana menciptakan karakter baik yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman, ya Bapak Os. Karena karakter ini susah menanggulanginya, mendidiknya, karena butuh pembiasaan. Seperti kata Bapak Muhammad Atta, kurang cerdas bisa diobati dengan belajar, kurang cakap bisa diobati dengan pengalaman, tapi kurang jujur itu susah diobati. Itulah pentingnya karakter ini kita tanamkan, terutama sejak dari kecil. Karena seperti kata pepatah, kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak terubah lagi karakternya. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Titik-titik. Murid di sekolah kita ini, murid-murid kita di sekolah, di kelas, ya. Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa misalnya, bapak gurunya, iya, boleh yang negatif saya. Sadar bapak gurunya pemarah mungkin, atau bapak gurunya penyayang, bapak ibu gurunya bersemangat. Itu kita lihat dari murid-murid kita, Bapak Ibu. Sadar betul dia, kita ini bagaimana? Itu. Mungkin sadar betul gurunya mencintainya. Itu. Baik, ini terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Jadi langsung saja saya bacakan. Jawaban pertanyaan pertama, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter. Itu pandangan oleh salah seorang Bapak Ibu tentang murid terhadap di sekolah kita ini. Terusnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dididik dan diarahkan menjadi murid yang berintak, beriman, bertakwa, dan berkarakter. Seperti saya bilang tadi,
kita sudah terus menerus menuntut murid-murid kita di sekolah kita ini bagaimana dia berakhlak baik. Jawaban seterusnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan lingkungan sekolah sangat diutamakan. Nah, ya Bapak Ibu, setiap pagi kita minta anak-anak kita untuk bersih-bersih dulu, terutama di kelasnya masing-masing, dan membuang sampah, tong sampah, mencuci tangan, dan memperhatikan kebersihan dia pribadi. Setiap hari kita menuntut anak untuk berbuat seperti itu. Selanjutnya, murid sekolah kita sadar betul bahwa siswa menantikan kedatangannya untuk belajar. Nah, ini dia. Berarti dia Bapak Ibu adalah guru yang dinantikan siswa untuk belajar. Sini Bapak Ibu ada belum waktunya Bapak Os bukan media. Belajar kita lagi Pak, Ibu katanya kita anak-anak. Itu jawaban dari salah seorang ibu bapak kita. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru memberikan pelayanan yang baik, akrab dengan siswa. Ya, sini kita utamakan pelayanan dan juga kedekatan dengan siswa kita. Jadi kita usahakan siswa itu datang ke sekolah dengan senang, tidak beban, dan berbahagia sehingga pembelajaran nanti di kelas dapat berlangsung dengan baik. Ini yang terakhir, murid sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan yang berakhlak dan kompeten. Nah, ini murid-murid kita semangat datang ke sekolah tentunya untuk mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru-gurunya sehingga mereka nanti setelah keluar dari sekolah atau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya lebih kompeten dan lebih baik lagi. Di sini Bapak Os, alumni dari SD ini mungkin sedikit Bapak Os murid kami di sini karena SD di sini banyak padat rapat dekat-dekat, karena itu makanya terpecah murid-muridnya. Tapi alhamdulillahnya di SMP Bapak Os, murid kita di SD 11 ini termasuk yang unggul dan terampil Bapak Os, karena banyak kami mendengar alumni dari sini terdengar ikut lomba ini, memenangkan lomba itu, ikut pertandingan ini, ikut pertandingan itu, banyak. Alhamdulillah sekali ada beberapa murid alumni kita yang di pendidikan selanjutnya masih mengharumkan nama sekolah, dan kami berbangga sekali, berbahagia sekali terhadap hal yang demikian. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada 2 pertanyaan lagi yang harus kita selesaikan. Pertanyaan kelima yaitu, kita warga di sekolah ini yakin kita di sekolah ini bagaimana Bapak Ibu? Yakin kita dapat mengembangkan sekolah ini lebih baik lagi? Yakin kita tidak sekolah ini dapat menciptakan, memupuk generasi penerus yang lebih baik? Yakin kita guru-gurunya lebih bisa lagi meningkatkan kompetensinya? Yakin kita banyak keyakinan kita yang baik-baik, yang positif untuk masa yang akan datang. Tentunya itu sudah banyak sekali dalam pikiran Ibu yang mau dikeluarkan. Saya yakin percaya banyak sekali yang mau Bapak Ibu curahkan di dalam kertasnya tentang keyakinan kita di sekolah ini. Tentunya banyak keyakinan kita di sekolah ini. Tentunya fokusnya adalah kepada murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Sudah Bu Putri, silakan Bu Putri, langsung saja. Kita warga di sekolah ini yakin, ya maksudnya di sini kita sebagai guru dan kita sebagai pembimbing yakin bahwasanya setiap anak memiliki bakat
dan kemampuan masing-masing mencapai kebahagiaan sesuai potensi mereka. Nah, bagus sekali jawabannya Ibu. Kenapa? Karena setiap anak itu memang memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tergantung kita sebagai guru bagaimana cara menggali potensi dan bakat tersebut sehingga menjadi potensi dan bakat yang akan memajukan sekolah kita. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk memupuk generasi penerus untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, bagus sekali Bapak Ibu semua. Kita sebagai guru memupuk generasi, memupuk murid, menuntun murid sebagai generasi penerus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita sebagai pembimbing guru dalam menyampaikan pembelajaran harus berpihak kepada murid. Tidak boleh memaksa, tidak boleh dipaksa, dan tidak boleh terpaksa. Harus dengan ikhlas dan keinginan hati murid tersebut. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing dan menuntun siswa ke arah yang lebih baik sesuai potensi yang dimiliki. Ya, bagus sekali jawabannya Ibu. Kita ini hanya mampu membimbing, menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Tidak mungkin kita arahkan mereka kepada arah yang lebih buruk. Nah, kita harus mengarahkan, membimbing, menuntun anak tersebut ke arah yang lebih baik, yang memiliki akhlakul karimah, sehingga kita juga harus bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri murid tersebut. Selanjutnya, kita sebagai guru, sebagai warga di sekolah ini yakin bahwa menuntun murid agar dapat mencapai cita-cita yang lebih baik. Nah, di sini kita juga harus menuntun apa sebenarnya cita-citanya. Nah, sekarang cita-cita itu bukan lagi pilot, dokter, tetapi apa bakatnya, itu yang harus kita gali. Apa potensinya? Kalau cita-cita itu sudah tidak zamannya lagi. Karena apa? Sekarang yang kita butuhkan potensinya, bakat peserta didik itu harus digali terlebih dahulu, sehingga dari bakat dan potensi murid tersebut kita bisa menggali apa keinginannya untuk di masa depan. Nah, berikutnya kita warga di sekolah dapat menerapkan pendidikan dengan kurikulum merdeka mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sekolah kita sudah alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menjalankan kurikulum merdeka. Sebagaimana tuntunan zaman pada saat sekarang ini, bahwasanya kita menjalankan kurikulum merdeka bersama-sama, kita menjalankan tujuan pendidikan yang baik dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun anak didik kita menjadi anak yang berkarakter dan juga menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Nah, kita juga harus membimbing anak kita berkarakter di sekolah ini, menggali potensinya, seperti contohnya nanti di bagian agama kita gali potensi atau bakatnya bagian hafalan ayat dari juz 30. Nah, kita berikan dia arahan, bimbingan, tuntunan agar dia bisa mendapatkan hafalan yang baik, dan tidak hanya hafalan saja, namun sesuai dengan ilmu tajwidnya juga. Jadi anak juga mendapat hafalan,
mendapat ilmu tajwid dan juga mendapatkan pahala. Baik, pertanyaan selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa bagaimana kita di sekolah ini menyampaikan bahwasanya kita itu paham bahwa setiap anak itu memiliki apa, bakat yang bagaimana, memiliki kemampuan masing-masing. Jadi bagaimana kita sebagai guru dalam memahami bakat dan potensi murid kita. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan yang keenam terakhir, kita warga di sekolah dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana Bapak Ibu? Paham bahwa murid itu berbeda-beda. Paham bahwa murid itu memiliki karakter yang harus kita arahkan dan kita pupuk. Paham bahwa murid memiliki potensinya masing-masing. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu? Untuk mengisi kelima rumpang, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Terkumpul beberapa jawaban dari Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, langsung saja untuk menjawab pertanyaannya, langsung saja. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa itu perlu pemahaman dan karakteristik juga potensi yang akan dikembangkan. Harus paham apa yang harus kita kembangkan dari peserta didik kita. Jawaban kedua, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang pendidik mengoptimalkan bakat dan kemampuan tersebut. Nah, itulah tugas kita. Kita optimalkan kemampuannya yang kita lihat. Nah, kita menuntut, bukan menuntut. Nah, kita tuntut bagaimana bakatnya itu bisa optimal. Itulah tugas kita sebagai pendidik. Jawaban selanjutnya, kita warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting untuk setiap murid yang memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing untuk menjadi murid yang berkarakter. Nah, pemahaman kita, murid ini akan kita didik karakternya bagaimana karakteristiknya itu baik di masa yang akan datang, baik untuk di lingkungan tempat tinggalnya, baik di lingkungan sekitarnya. Seterusnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak membutuhkan bimbingan dari gurunya untuk menggali karakter sesuai kemampuannya masing-masing. Tuh, peserta didik kita ini sangat butuh bimbingan dari kita. Apalagi guru SD untuk memasukkan sampah ke tong sampah saja setiap hari kita bimbing. Setiap hari kita bimbing dia bagaimana berkarakter yang baik setiap harinya. Terusnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam penguasaan materi dan mengembangkan bakat dan potensi mereka. Nah, jadi kita juga sebagai guru tidak harus stagnan sampai di sini saja, tamat kuliah sudah. Tidak, kita juga tetap mengembangkan kemampuan kita, tetap terus belajar. Karena hari ini murid-murid lebih banyak pintar dari gurunya, karena dia sudah menguasai gadget, dan di gadget itu ada semuanya ada. Nah, kita juga harus terus belajar bagaimana menyikapi hal tersebut. Kita memahami sebagai pembelajar sepanjang hayat, belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita tetap terus belajar. Seperti kata Bapak Anies Baswedan, jika guru berhenti belajar, maka dia saat itu berhenti dari guru. Jadi kita harus tetap terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena
kita adalah sebagai agen perubahan yang dapat mengarahkan anak didik kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Itu. Nah, di jawaban terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kita perlu perhatian dan pelayanan yang mengarah pada pendidikan agama. Ya, bagus sekali. Kita tidak memungkiri ilmu itu penting, tapi ilmu agama jauh lebih penting. Karena ilmu tanpa agama itu akan berbahaya. Jadi kita tahu koruptor sekarang tinggi sekali ilmunya. Apa yang tidak ada bagi mereka ilmunya, sehingga mereka bisa seperti itu. Tapi karena minim mungkin pengetahuan agama, yaitulah dia korupsi, nepotisme, kolusi dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya ilmu agama yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawaban pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas jawaban pertanyaannya. Baik, di sini Bapak Os, bukan beliau kami lanjutkan lagi. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan 6 pertanyaan ini dapat kami simpulkan kita mengharapkan murid-murid kita ini yang terbaik. Kita sebagai guru, sebagai pendidik akan memberikan yang terbaik untuk menghasilkan murid-murid yang terbaik di sekolah kita ini, menjadi berkarakter, berilmu, berakhlak, dan tentunya saat sekarang ini kita tanamkan bagaimana supaya murid-murid itu berkarakter, profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Di sini ada lagi jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu tadi akan kita rangkum, akan kita jadikan acuan bagaimana kita, apakah nanti visi sekolah kita sudah cocok dengan gambaran kita, jawaban kita pada kesempatan kali ini, pada yang sudah kita buat. Nah, ini visi pendidikan Indonesia Bapak Ibu. Visi pendidikan Indonesia secara umum mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global. Itu dia yang P5 itu tadi Bapak Ibu. Kita sudah bahas P5 ada 6 nilai-nilai karakter yang ada di P5. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis, bernalar kritis, gotong royong dan berkebinekaan global. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini dia profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang terus menerus kita pupuk, kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, kedua mandiri, tiga bernalar kritis. Jadi anak-anak itu tidak pasif. Anak-anak yang banyak bertanya itu berarti dia kritis. Ya. Terus ada lagi berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global, mereka tidak akan terpengaruh oleh budaya asing yang jelek, dengan tetap mempertahankan kebudayaan di negara kita. Terus gotong royong ini sudah mengakar di kehidupan kita sehari-hari. Kreatif, itu dia kreatif. Nah, pada saat sekarang ini Bapak Ibu, orang pintar akan kalah dengan orang yang kreatif. Itu. Nah, jadi sendaknya beriringan, dia juga pintar dan kreatif. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, inilah dia Bapak Os, Bukar Media, visi dari SD Negeri 11 Bagian Perang Luhur yang sudah kami rangkum sebelumnya melalui rapat dengan murid dan komite Bapaknya yang berangkat di sekolah. Yaitu terwujudnya peserta didik yang berintak, beriman, bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berkarakter serta lingkungan yang sehat.
aman, indah, dan rindang. Itu dia visi dari SD kita. Nah, tuh lanjut. Nah, ini dia visi guru penggerak dari kami Bapak Ibu. Kami juga pada modul 1.3 namanya sudah merancang visi. Jadi visi dari saya sendiri yang sudah saya rancang, yaitu mewujudkan insan dan cerdas, tangguh, adaptif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini dapat saya jelaskan. Saya berpikiran zaman sekarang ini butuh menjadikan peserta didik kita itu cerdas, tangguh. Cerdas, dia pintar, dan tangguh. Tangguh itu maksudnya dia bisa bertahan di kerasnya tuntutan zaman pada saat sekarang ini. Memang kita tahu Pak Os, bukan media. Sekarang kita kenal generasi sandwich, Pak Os. Mana generasi itu gampang sekali galaunya, gampang sekali terluka. Itu sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit bersedih. Beda dengan teman Pak Os yang lebih keras lagi ya. Teman Bapak Abdul, sekarang beda lagi zamannya. Dan adaptif itu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dia adaptif, mampu dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak ketinggalan. Kita sebagai guru juga harus adaptif. Anak-anak kita bisa gadget, kita harus lebih bisa. Anak-anak kita bisa mengaplikasikan laptop, kita juga harus bisa. Karena banyak sekali guru-guru ini yang masih tidak bisa mengoperasikan barang-barang teknologi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu dia tadi yang saya rangkum di dalamnya. Ada 6 dimensi yang tercakup di dalamnya. Dan itu dia visi saya. Selanjutnya ini visi dari Ibu Putri. Silakan Bu Putri jelaskan bagaimana visi yang sudah Ibu rancang di modul 1.3. Baik, dari pembelajaran modul 1.3 saya mengambil visi guru penggerak, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini saya memberikan suasana belajar kepada murid saya itu menyenangkan melalui pembelajaran yang kreatif. Contohnya seperti kelas 1 saya bawa dalam pembelajaran menyanyi dalam huruf hijaiyah. Sehingga menyenangkan murid, tidak membosankan bagi dia. Dan saya bawa murid tersebut untuk hiburan menyanyikan huruf hijaiyah yang 29. Dan sehingga di situ timbul pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan begitu juga dengan kelas 2 Asmaul Husna. Asmaul Husna juga demikian, saya bawa anak murid ke lapangan untuk menciptakan inovatif, pembelajaran yang inovatif, pembaharuan pembelajaran yang baru agar anak didik tersebut mengetahui alam sekitar lingkungannya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan visi saya guru penggerak, saya insya Allah sudah menjalankan bagaimana sesuai dengan visi saya tersebut, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik Bapak Ibu, itu gambaran dari visi kami bergerak. Visi kita di sekolah juga sudah kita tampilkan. Sini muncul pertanyaan Bapak Ibu. Ini juga maksud dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Apakah visi sekolah kita yang tadi selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sekali lagi Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, visi kita yang tadi, apakah sudah selaras Bapak Ibu dengan cita-cita murid? Coba kita lihat lagi visi sekolah. Nah,
Apakah sudah selaras dengan cita-cita murid atau tuntutan saat sekarang ini Bapak Ibu? Gimana? Pak Nongol? Sudah kira-kira? Sudah Pak ya? Terwujudnya peserta didik yang berimpact, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, serta lingkungan yang sehat, aman, indah, dan indah. Di sini juga sudah termuat beberapa tentang dimensi profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, terampil, mandiri, dan peduli pada lingkungan. Nah, itu kira-kira sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Nah, lanjut kita pada sedikit dulu Pak Ustaz. Maunya kita tambahkan di bisnis itu menyenangkan. ya, ini masuk ke pertanyaan kedua Bapak. Mohon izin Bapak, ini pertanyaan keduanya ada. Ini pertanyaan tadi, pertanyaan pertama sudah ya, jawabannya sudah. Nah, ini muncul lagi pertanyaan kedua. Adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari bisnis sekolah kita? Jika iya, apa saja? Itu tadi Bapak, maksud Bapak tadi ada kalimatnya mau kita sesuaikan gitu kan? Seperti visi dari para guru penggerak yang misi yang tadi, ada visi Iya. menyenangkan. Iya. Yang baiknya kita masukkan dalam visi sekolah kita. Iya. Visi sekolah kita itu. Banyak yang dendam. Nah, ini tolong Putri kita catat dulu. Yang dendam Apanya masukan dari Bapak? dan menyenangkan. Terwujudnya peserta didik yang berimpact, cerdas, terampil, mandiri, dan berkarakter, serta lingkungan yang sehat, aman, indah, Dan menyenangkan. tambah satu lagi Pak ya? Ya. Dan menyenangkan. Ya, baik, kami catat dulu Bapak, nanti bisa kita perbaiki waktu kita mungkin pas rapat atau perubahan visi sekolahnya dengan Bapak komite dan perangkat lainnya di sekolah. Di sini bukan sekarang ya Bapak kita rubahnya. Tentunya bukan sekarang kita berubahnya. Ini hanya untuk penguatan usulan dari kita semua bagaimana menciptakan visi yang tadi yang menggerakkan, yang menyemangati kita saat membacanya. Jadi kita tambahkan kata menyenangkan. Jadi bunyinya terwujudnya peserta didik yang berimpact, cerdas, terampil, mandiri, dan berkarakter, serta lingkungan yang sehat, aman, indah, rindang, dan menyenangkan. Baik, terima kasih Bapak atas usulannya. Nanti kita catat dulu dan kita lanjutkan lagi. Berarti tidak kita robah, tapi kita sesuaikan ya Bapak ya. Kita sesuaikan tentang kalimat visinya. Nah, ini dia perilaku yang mencerminkan visi. Ini yang sudah kita lakukan Bapak Ibu sesuai dengan visi kita di sekolah. Nah, ada guru, murid, dan orang tua. Nah, dari visi kita tadi kita cerminkan kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Itu guru masuk tepat waktu, ramah kepada murid, dan mengajar dengan menggunakan media berbasis teknologi. Itu yang sudah kita kerjakan ya Bapak Ibu, sesuai dengan visi kita tadi, menciptakan murid yang terampil. Tentunya kita harus menggunakan teknologi, berakhlak, berkarakter. Tentunya kita juga harus mencontohkan mulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Tentu kita hadir tepat waktu, ramah, berkarakter, tentu agar dicontoh oleh murid-murid kita. Seperti kata-kata guru, ditunggu dan ditiru. Itu kita tunjukkan bagaimana kita berlaku baik sehingga murid-murid memiliki acuan yang baik, yang bagus sebagai role modelnya. Terus sebagai murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Itu juga sudah kita tanamkan sesuai dengan visi kita. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Kita biasakan 5S tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini bagian dari orang tua. Orang tua kita di sini orang tua yang mendukung program sekolah. Alhamdulillah orang tua di sini Bapak Os, Bapak Ibu Karmelia
Alhamdulillah sangat mendukung apa-apa saja program dari sekolah yang kita tampilkan, yang kita berikan di sekolah ini. Alhamdulillah para orang tua juga mendukung sekali bagaimana sekolah kita ini dapat berkembang dan lebih maju. Itu dia. Nah, ini terkait dari inisiatif prakarsa perubahan, muncul lagi pertanyaan. Ini bukan untuk itu tulis lagi, tapi ini ada pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita, Bapak Ibu? Selanjutnya kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, kolaborasi kita sesama guru itu sudah jelas di sekolah. Kita berkolaborasi, bekerja sama bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang berpihak kepada murid. Nah, ini juga termasuk salah satu kolaborasi dari kita di sekolah. Dan kolaborasi dengan orang tua, Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu kita juga sudah mengadakan rapat dengan wali murid. Itu sebagai contoh aktualisasi kita berkolaborasi dengan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, tentunya kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan visi-visi kita, Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, ini ada prakarsa perubahan namanya Bapak Ibu. Dari visi itu kita dapat mencapainya melalui prakarsa yang dinamakan prakarsa perubahan. Nah, apa itu prakarsa perubahan? Saya bertolong pada Bu Putri untuk menjelaskannya. Nah, baik Bapak Ibu semua, apa itu prakarsa perubahan? Yaitu langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Nah, prakarsa perubahan ini yaitu dimunculkan dari visi sekolah tersebut atau visi guru penggerak tersebut. Bagaimana prakarsa perubahannya? Bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh guru tersebut untuk mencapai visi tersebut dengan baik. Nah, prakarsa perubahan ini diawali dan dipenguasai oleh inquiry apresiatif atau IR. Pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah prakarsa perubahan itu didasari oleh inquiry apresiatif. Ya, di sini disebut apresiatif, maksudnya pendekatan. Melalui pendekatan, makanya visi tersebut akan tercapai. Dan melalui manajemen perubahan, maka fokus terhadap visi kita, tidak mengambang dan tidak rancu, dan sehingga visi kita tercapai dengan baik. Selanjutnya, prakarsa perubahan itu akan diawali dengan tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan utama. Yang B, membuat pertanyaan utama. Yang A, ambil pelajaran. Dan yang G, gali mimpi. Yang J, jabarkan rencana. Dan yang A yang terakhir, atur eksekusi. Maksudnya di sini tahapan bagja ini dibuat berdasarkan visi guru penggerak yang sesuai dan selaras dengan visi sekolah. Melalui tahapan bagja tersebut dibuat pertanyaan dan ambil tindakan. Dibuat pertanyaan berdasarkan bagja dan ambil pelajaran. Dibuat juga tindakannya, bagaimana selanjutnya berdasarkan visi guru penggerak yang selaras dengan visi sekolah.
Prakarsa perubahan yang kami buat di sini yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran melalui suasana kelas yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Nah, berdasarkan visi yang kami buat prakarsa perubahannya berdasarkan pembelajaran melalui suasana kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan dan selalu memanfaatkan teknologi agar pendidikan anak tersebut tidak hanya monoton jalan di tempat. Anak tersebut pun bertambah ilmu pengetahuannya tentang teknologi. Yang tidak mengetahui tentang infokus menjadi tahu tentang infokus. Yang tidak tahu tentang laptop mereka juga tahu tentang laptop. Begitu. Selanjutnya, Nah, Bapak Ibu, ini prakarsa perubahan. Salah satu yang bisa kita lakukan, maksudnya prakarsa perubahan itu salah satu yang kita lakukan untuk mewujudkan visi kita, Bapak Ibu. Nah, di sini saya dan Bu Putri juga Bapak Ibu semua sesuai dengan visi di sekolah dan visi kami guru CGP. Di sini kami mengangkat tentang meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran melalui suasana kelas yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Ibu Pak jelaskan juga tadi sudah kita tambahkan menyenangkannya, Bapak ya. Karena peserta ini itu diharapkan ke sekolah ini bersukaria, senang hatinya dan tidak terbebani. Nah, itu makanya kita harapkan prakarsa perubahan satu dengan memanfaatkan teknologi, mengusung pembelajaran menyenangkan sehingga motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran itu meningkat. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dimaksud dengan bagja tadi, Bapak Ibu. BAJGA tadi, BAGJA. Nah, buat pertanyaan utamanya bagaimana cara meningkatkan, sebelumnya prakarsa perubahannya yang tadi itu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Nah, muncul satu pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran melalui suasana kelas yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi? Bagaimana caranya? Itu kita harus memunculkan pertanyaan, bagaimana caranya dulu. Nah, di sini ada tindakannya. Ada beberapa, yaitu melakukan diskusi dengan warga sekolah, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, dan tentunya mencari referensi teknologi apa yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang A-nya ambil pelajaran. Siapa guru yang ahli di bidang teknologi? Terusnya, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang sesuai, yang menarik? Tentunya tindakannya mencari referensi, terus mencari orang yang ahli tentunya, dan mencari referensi media teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang G-nya gali mimpi, Bapak Ibu. Pertanyaannya salah satunya itu, apakah dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bisa membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Bagaimana peningkatan hasil belajarnya? Bagaimana agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh guru lain? Itu. Nah, itu pertama tindakannya membuat lebar observasi tentang hasil dan peningkatan motivasi dan kreativitasnya. Seterusnya, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah mengenai teknologi yang akan dipakai. Ini jabarkan rencana kita. Apa langkah-langkah penggunaan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran? Apa langkahnya? Terus apa medianya, teknologinya apa, dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutannya? Itu tentunya langkahnya membuat administrasi tentang langkah-langkah itu, ada KPD, ada instrumen penilaian, ada modul,
terus mencari media berbasis teknologi tentunya yang sesuai dengan karakteristik pada peserta didik. Nah, ini yang terakhir, memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang meningkat hasil pembelajarannya. Nah, terusnya terakhir, atur eksekusi. Ini kita eksekusinya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab memantau pembelajaran itu dapat terlaksana atau berjalan dengan baik? Tentunya dengan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Terusnya membuat jadwal. Harus ada jadwalnya Bapak Ibu agar kita konsisten melakukannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu tahapan Bagja sehingga dapat melahirkan atau dapat mengaktualisasikan prakarsa perubahan yang kami buat tadi. Nah, ini Bapak Ibu kesimpulannya pada hari ini. Untuk mencapai visi sekolah dibutuhkan kolaborasi, perencanaan dan penyelarasan sinergi antara seluruh warga sekolah dengan mengedepankan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Tentunya visi tadi Bapak Ibu tidak akan terlaksana jika saya sendiri yang melaksanakannya. Tidak terlaksana jika Bapak Dul sebagai kepala sekolah sendiri yang melaksanakannya. Tentunya butuh kolaborasi dan sinergi kita semua. Itu agar visi itu tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan tentunya kepada peserta didik kita. Nah, itu terakhir mungkin kita mintakan dulu ada persamaan Bapak Bu Putri sebelum saya tutup. Tidak. Nah, baik Bapak Os, mungkin demikian Bapak Ibu diskusi pada kali ini mengenai visi dan misi sekolah kita prakarsa perubahannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah mendengarkan, bekerja sama dengan baik dengan kami. Saya dan Putri mengucapkan terima kasih banyak sekali. Tanpa bantuan Bapak Ibu mungkin ini tidak terlaksana, kami tidak akan dapat melaksanakannya dengan baik seperti yang sudah kita lakukan. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah selalu berikan motivasinya, semangatnya, fasilitasnya kepada kami untuk dapat terus berkegiatan melalui kegiatan TGP yang sudah kami lalui ya Bu Putri dengan baik. Dan Bapak Os, Bu Armelia juga terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, saya dan Putri selama kegiatan kita ini. Saya mengucapkan banyak-banyak maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Os. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu, presentasi skenario dalam menggali warga sekolah untuk mendapatkan mimpi-mimpinya seperti apa murid kita di masa depan nanti. Bapak dan Ibu, sedikit perbuatan dari kami bahwasanya guru penggerak itu di dalam penyampaian visi yang tadi bukan merubah tujuannya visi sekolah. Di sini calon guru penggerak tadi dia belajar bagaimana dia menyampaikan visinya dan prakarsa perubahannya. Jadi intinya prakarsa perubahan yang ada di dalam kelasnya. Nah, kalau di SD tentu permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, mungkin kalau ada anak yang sering membuang sampah di sembarang tempat, maka timbullah prakarsa perubahan yang ada oleh gurunya. Mungkin prakarsa perubahannya di kelas itu bagaimana menyediakan tempat. Nah, sehingga terjadilah
perubahan di dalam kelas dengan adanya tong sampah, sehingga kelas anak-anak akan membudaya menjaga kebersihan. Maka apakah kegiatan Prakasa itu sudah selaras dengan visi misi di sekolah? Maka itulah yang akan menjadi tujuannya. Kemudian bisa juga kita ambil contoh di dalam kelas itu, mungkin di perpustakaan kita itu agak jauh dari kelas kita. Maka untuk meningkatkan literasi di dalam kelas, maka Prakasa perubahan kita itu mungkin membuat pojok bacaan. Nah, apakah dengan mendirikan pojok bacaan di kelas, apakah Prakasa perubahan ini sudah selaras dengan visi? Mungkin belum. Misalnya literasinya tidak ada di dalam visi sekolah. Nah, di sini bisa kepala sekolah akan memasukkan Prakasa perubahan tadi, literasi, ke dalam visi sekolah. Kenapa? Karena yang bekerja dan bergerak itu adalah guru. Jadi apabila ada guru membuat perubahan, maka kepala sekolah akan menambahkan visi dan misinya. Jadi sekiranya guru tidak ada yang bergerak, maka visi tidak akan berubah. Walaupun sudah 5 pun kepala sekolahnya pasti itu menjaga visinya, akan berubah visi-visi itu. Jadi maka contohnya juga terapen Prakasa perubahan langsung oleh kepala sekolah dengan memperkasai wali murid untuk membuat sebuah perubahan sehingga sekolah ini ada terapennya, dari tidak ada menjadi ada. Ujungnya di visi tentu, kalau anak ini kita lupakan berarti di visi kita ada prestasi, anak yang berprestasi kan berarti. Nah, siapa yang mengerjakan Prakasa perubahan? Tentu guru. Jadi Bapak dan Ibu, ibaratkannya Prakasa perubahan itu dilakukan di dalam kelas. Kalau misi itu sama-sama bersama-sama kita. Tapi kalau Prakasa perubahan itu dilakukan oleh individu, guru itu bersama muridnya di kelas, sehingga mendukung dari visi-visi dalam sekolah. Mungkin itu dari saya. Kekuatan akan dilanjutkan oleh Ibu Kamila. Kekuatan selanjutnya dan boleh juga langsung ditutup. Terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Os. Izin Bapak Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Os itu sudah mencakup semuanya. Di sini kami hanya ingin mengucapkan pertama ucapan terima kasih kepada sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan penyampaian visi, khususnya kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak. Kemudian kepada ibu-ibu semuanya, terima kasih banyak karena butuh waktu, meluangkan waktu dan meluangkan kesempatan sehingga bisa duduk dan mengikuti diskusi penyampaian visi dari CGP. Terima kasih Ibu semuanya. Kemudian dari kami ingin ucapkan ini luar biasa sekali ya Pak Isra dan Bu Putri, sesuatu yang luar biasa sekali, tertata apik dari awal sampai akhir penyampaian visi dan Prakasa perubahan luar biasa sekali. Boleh kita kasih applause lagi? Ya, yang terbayang sama saya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini Ibu Putri dan Pak Isra ini merupakan calon-calon Kapsek masa depan yang hebat. Amin. Itu yang terbayang ketika mereka ini menyampaikan visi dan memimpin diskusi tentang visi. Jadi salah satu tugas kepala sekolah itu menyampaikan visi. Nah, dan ini merupakan awal karena
calon guru penggerak harus menyampaikan visi dan juga prakasa perubahan dan menyelaraskan visi itu dengan visi sekolah. Jadi Bapak Ibu, bagi guru penggerak atau calon guru penggerak nanti akan menyelaraskan, bukan merubah visi sekolah. Kita tidak merubahnya, kita seperti yang dikatakan oleh Pak Os tadi, kita menyelaraskan visi. Jadi apa yang ada sama calon guru penggerak, visinya kita selaraskan dengan visi sekolah, yaitu apapun visinya nanti kita tetap visinya itu yang berpihak kepada murid. Jadi dari awal sampai akhir tadi kami sudah mendengar bahwa visi yang disampaikan itu sudah berpihak kepada murid. Ya, selamat kepada CGP, Bapak Isra dan Bu Putri telah sukses menyampaikan visinya yang berpihak kepada murid. Mungkin itu saja. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.